Ya. Saya lanjut ya. Terus kemudian tahapan lelang. Kalau Bapak Ibu ketakutan rumahnya dilelang, perlu saya sampaikan jangan terlalu takut. Kenapa? Karena tidak secepat kilat bank atau koperasi itu akan melelang aset kita. Ada aturan di mana dia harus memberikan peringatan. Setelah memberikan peringatan, kemudian nanti dia mengajukan permohonan lelang juga akan ada muncul surat baru dari kantor lelang yang menyatakan bahwa aset kita sudah didaftarkan lelang. Oke. Ada waktu nih di situ. Nanti kalau tanggal sudah keluar, maka masih ada 14 hari sebelum tanggal lelang harus sudah diumumkan di koran. Dan beberapa aturan yang lainnya. Kalau nanti teman-teman bisa mengerti tentang aturan ini, ada di peraturan Menteri Keuangan ya tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang, akan saya jelaskan step by step apa yang harus dilakukan. Kalau sudah mulai macet, berkas yang dicari apa, kemudian dari berkas itu apa yang perlu diperhatikan, level amannya di mana, kalau bahayanya di mana. Aman itu pengertiannya aman dari apa, bahaya itu berarti sudah mendekati atau bahaya yang akan datang, itu semua perlu di-screening. Jangan sampai kita punya anggapan bahwa setelah macet baru 2 minggu apalagi sudah ketakutan luar biasa. Nah ini nanti sudah IQ pasti akan turun kalau sudah galau seperti itu. Ketika IQ turun, emosi meningkat ya Pak ya. Nah, Iya. Oke, jadi gini teman-teman ya, buat teman-teman yang hadir ya. Nah, kita adakan acara yaitu kelas strategi penanggulangan kredit beragunan. Kelas ini akan diadakan tanggal 21 Juni hari Minggu, start jam 10 online live ya. Investasinya normalnya 1.200.000, tapi untuk Anda untuk batch kedua ini cuma 988.000. Di mana nanti Anda akan belajar banyak tentang penyelesaian kredit beragunan dan Anda akan bergabung dengan teman-teman yang sama-sama ngalamin, dan juga nanti ada sesi konsultasi via Zoom yang biasanya kita lakukan setiap sebulan sekali, di mana Pak Antoni juga bisa free konsultasi di situ. Oke, nah buat teman-teman kalau yang di YouTube sama di Facebook sudah ada ya pendaftarannya kalau mau daftar di situ. Kalau yang di Instagram silakan nanti Anda hubungin aja, DM aja ya. Silakan Anda DM aja ke saya ya. Nanti besok akan dihubungin oleh tim saya. Oke, Pak, kita lanjut untuk mitos yang berikutnya. Ini yang kadang-kadang membahayakan, Pak. Jadi kemarin tuh saya ada seorang, mohon maaf, mentor gitu yang mengajarkan, tenang aja bro, kalau kita punya KPR, angsuran 10 juta, 20 juta, kalau kamu mau nggak disita, bayar aja 100.000, 200.000, itu pasti aman, sudah. Karena kan kita ada itikat baik, kan kita tidak macet. Nah, kalau menurut Pak Antoni, apakah benar mitos itu, Pak? Ya, ini sudah lama saya dengar juga, ternyata mitos ini bertahan ya. Mitos ini bertahan, niat baik digambarkan dengan ngangsur semampunya. Tadi di awal sudah saya katakan, niat baik menurut bank itu ya bayar sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi kalau kemudian ada orang yang sok tahu, tanpa dasar dia mengatakan bahwa nggak apa-apa, bayar semampunya aja. Karena kalau Anda bayar semampunya, bank tidak akan melelang. Itu salah besar. Kenapa saya katakan salah besar? Karena dalam Undang-Undang Hak Tanggungan jelas dikatakan, apabila debitur wan prestasi, maka kreditur dapat melakukan penjualan terhadap objek jaminan dalam rangka untuk menyelesaikan utang-utang debitur melalui pelelangan umum. Artinya kata kuncinya adalah apabila debitur wan prestasi. Wan prestasi itu diatur di Undang-Undang Perdata. Gampangnya ngomong kalau urusan tentang utang piutang, wan prestasi itu tidak bayar, kemudian kurang bayar, yang berikutnya telat bayar. Yang keempat, melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. Yang pertama jelas kita nggak bayar wan prestasi. Yang kedua kurang bayar, ini juga wan prestasi loh. Jangan keliru. Karena ketika Anda angsurannya 10 juta, cuman kemudian bayar 1 juta dalam rangka untuk niat baik, bayar 1 juta itu sudah wan prestasi karena kurang bayar.
Oke. Jatuh tempo tanggal 20, dibayar tanggal 30, itu pun one prestasi. Artinya kalau bank mau, maka bank dapat melakukan penjualan terhadap objek jaminan ini. Jadi harus hati-hati. Kalau kita mau belajar tentang hukum, mau tahu tentang hukumnya utang piutang, ya tentunya dengan yang paham tentang itu. Jangan sampai Anda malah keliru, tanya dengan mentor properti malahan. Dia memang punya pengalaman, tetapi pengalamannya belum tentu bisa diterapkan di hutang Anda. Contoh, rumahnya dia ternyata setelah diangsur dikit sampai sekarang setahun nggak dilelang nih Pak. Iya lihat Iya. dulu rumahnya dong. Jangan-jangan rumahnya di pinggir sungai, jalannya setapak, licin lagi. Mana ada orang mau beli. Sehingga di lelang pun nggak laku-laku. Nah, kan beda urusannya. Iya 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 Tuh iya Pak iya. Roy. Jadi gini teman-teman, membedakan antara yang setengah jadi dan sudah tahu itu gini loh. Kadang-kadang kayak contoh ya, saya kalau ilmu saya tentang kredit beragunan itu saya tahu, tapi saya tidak mumpuni. Kenapa? Karena saya tidak punya pengalaman di situ, ya. Dan saya nangani juga pengalaman banyak. Jadi ketika orang bertanya pada saya akan bercerita pengalaman saya. Pengalaman saya kayak gini, saya ngurusin angsuran kayak gini gitu loh. Nah, tapi kalau Pak Antoni berbeda, beliau adalah yang istilahnya yang berkecimpung di situ udah bertahun-tahun. Jadi ketika beliau mengajarkan itu berdasarkan banyak pengalaman. Ratusan pengalaman yang mungkin kita nggak pernah ngelakuin, kasus yang aneh-aneh aja banyak Pak. Bisa diceritakan Mbak, dulu zaman perang sama bank itu kasusnya apa aja Pak yang paling unik itu Pak? Ya sebetulnya bukan perang ya. Jadi kita mencoba awalnya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bahwa selama ini ketika kita lawan bank kita selalu kalah. Ya. Kenapa kalah? Karena dalam otak kita yang ada kita salah. Hmm. Orang nggak bayar angsuran sudah merasa bersalah. Akhirnya kalau udah merasa bersalah nggak akan menang nih lawan bank. Hmm. Sehingga apa yang dia lakukan seakan-akan nggak ada gunanya. Nah, disinilah saya mencoba menyadarkan kepada teman-teman bahwa kita harus belajar detailnya. Jadi sebetulnya bukan hanya sekedar melawan, tetapi kita mau mencoba mencari apa sebetulnya yang bisa kita gunakan untuk mempertahankan apa yang kita punya. Jadi bukan sekedar melawan, Pak Roy. Nah, kalau mengenai contoh kasus, waduh banyak sekali ya. Nggak usah yang jauh-jauh dulu lah. Yang sekarang ini parah lagi nih. Hmm. Utangnya sekitar 80 miliaran nih. 80 miliar. Asetnya mungkin udah 100 lebih. Bisa 120-an, saya belum hitung secara teliti. Tetapi pihak bank begitu lincah. Pihak bank begitu lincah, seluruh agunannya dicampur jadi satu, dibikinkan perjanjian Pari akan palsu ya diserahkan itu ya Pak? ke pihak bank. Hmm. Ini yang punya utang karena sudah merasa ditekan jadi kacau, jadi bingung dia. Bahkan baru ditelepon orang bank pun dia sudah berpikir bahwa aduh gimana ini ya, harus bagaimana. Karena emang selama ini hubungannya baik, apalagi nilai utang segitu. Pasti hubungan dengan bank baik, pasti jadi anak emas. Tetapi anak emas Anda itu ketika Anda lancar, ketika sudah Tahun nggak kemudian. lancar, jangankan kok anak emas, anak perunggu aja belum tentu kamu. Kenapa? Anak Karena buah bagi Pak, bank yang penting adalah anak duitnya balik. durhaka Ya. Pak. Nah, terus setelah kemudian konsultasi ke saya lewat telepon, lalu saya datangi karena beliau sudah usia lanjut, saya ngalah, saya yang datang ke sana. Kemudian ketika saya datang ke sana, kita ngobrol santai, kita bedah. Sebetulnya yang diperlukan itu problem solving. Bagaimana membuat orang itu menjadi nyaman sehingga dia bisa berpikir tentang saya harus berbuat apa terhadap masalah saya. Kalau saya menghadapi orang stres terhadap utangnya, pasti saya anjurkan untuk istirahat. Pak Antoni gimana ini ya Pak, ini begini Pak. Udah Bapak tidur dulu aja. Nanti bangun tidur, mikir lagi, kira-kira waktu yang tepat telepon saya jam berapa. Silakan telepon. Karena orang-orang seperti ini Pak Roy, dikasih pemahaman model apapun dia tidak akan Nggak bakal masuk. ngerti, iya nggak bakal masuk Ya, dia. 20% sudah bagus tuh yang masuk itu. Kan Hmm. sayang saya ngomongnya. Bahkan di hari Sabtu Minggu kalau ada yang konsul ke saya bilang, Pak, berapa sih utang Bapak? Saya 35 Pak, saya 70 sudah saran saya. Bapak silahkan piknik dulu. Nanti pulang piknik kontak saya lagi. Tapi kan ini pandemi Pak, nggak boleh pergi-pergi. Aduh, Bapak naik mobil muter-muter aja lah ke kampung kayak lihat pemandangan kayak. Yang penting fresh, nggak usah mikir utang dulu. Kalau utang Anda gede, harusnya Anda jangan takut.
Yang Yang takut takut banknya. bank. Biarin koperasi yang takut. Biar krediturnya yang takut. Kalau utang Anda kecil, Anda akan diinjak malahan. Itu yang Anda harus takut. Apalagi utangnya kecil, agunannya besar. Harus Wah, takut itu. itu harus takut itu ya. Iya. Kalau utangnya gede, apalagi sampai nggak ada agunan, wah jagoan ngapain harus takut? Pak dilaporin polisi Pak, ya konsekuensi logis. Makanya kalau ngutang harus pinter. Contoh, jangan sampai kita utang cover giro, cover cek yang kemudian jadi bahaya. Nah ini Pak Roy, yang terbaru saya baru aja pulang dari luar kota ini, saya Ya. handle atau dampingi orang yang sudah dilaporkan ke polisi, dan sebetulnya istimewa sekali. Kenapa saya katakan istimewa? Karena dia bisa pinjam di kreditur itu sampai dengan ya, hampir 8 miliar lah. Dan Ya. hebatnya hampir tanpa agunan gitu loh. What? 8 miliar tanpa agunan, Pak. Wah, Iya, agunannya cuma 3 mobil box atau berapa. Nah, itu museum memang tetap rekod saya itu. carikan solusi gimana caranya. Kalau emang masih ada harta yang mungkin bisa dijadikan negosiasi, is okay, bagus. Ini saya ngomong kayak gini ini kan umum ya, jadi semua biar tahu bahwa ada niat baik di balik sesuatu yang sudah terjadi. Dan bukan tidak mungkin ini video kita ini akan ditonton langsung oleh pihak-pihak yang menangani perkara yang sedang saya tangani ini. Karena kemarin Iya. dapat informasi itu satu unit reskrim nonton video kita ini. Oh Gara-gara gitu ya, Pak saya ya? tangani satu perkara ini. Ya, Jadi baru informasi itu. Siapa sih Antoni? Udah dicari-cari tahu kan. Oh, ternyata oh, temennya si channel pakar kartu saya kredit dan lain-lain nih. subscribe YouTube Rasakti. Nah, jadi kita harus bijaksana. Kita nggak boleh juga membelain orang nakal, nggak boleh. Artinya kita harus berikan pemahaman bahwa utang Anda ini kategorinya utang yang aman. Artinya aman bagaimana tidak ada harta Anda yang dipertaruhkan untuk menyelesaikan utang. Tapi saya di penjara, Pak. Ya sudah, tinggal saya belain aja nanti. Kalau emang ada yang bisa dipertaruhkan, ya kita negosiasikan. Kita negosiasikan dengan pihak koperasi, kita minta bantuan penyidik mungkin. Tapi kalau emang tidak ada, mau bilang apa? Justru tugas saya percepat. Biar kamu lebih cepat diproses, biar kamu lebih cepat kemudian dilimpahkan, biar kamu lebih cepat disidangkan, biar kamu lebih cepat diputus sehingga tahu you salah apa enggak. Gitu loh. Karena saya pernah seseorang yang dilaporkan oleh koperasi kemudian sudah ditahan ya, ditahan sampai dengan 3 bulan. Jadi 3 bulan itu proses persidangan. Alhamdulillah bisa saya bela dan lepas. Menang, lepas. Ya, harus dilepaskan dari segala tuntutan. Nah, yang sekarang ini memang lebih berat. Nah, ini sedikit Pak Roy, biar teman-teman hati-hati yang dengerin video kita nih. Ya. Kalau Anda hutang, banyak orang bertanya, Pak, utang itu bisa nggak dipenjara, Pak? Orang utang dipenjara, orang utang dipidanakan, bisa nggak? Pertanyaannya seperti itu, harusnya tidak bisa. Harusnya tidak bisa Kenapa? memang. Karena Undang-Undang Hak Asasi Manusia dengan tegas mengatakan bahwa orang yang berhutang dan dia nggak mampu bayar, itu tidak boleh dihukum badan. Nggak boleh. Kecuali utangmu sama negara. Nggak bayar pajak mungkin, ya kan? Dalam jumlah besar nih. Karena Itu pun pengusaha namanya gede. bukan di Mbak, di apa, di berselak Ya dititipkan kalau itu loh ya. hukuman kalau ditahan namanya di anu ya giseling ya kalau Giseling, Kementerian Hukum. giseling. Ya, saya ulangi lagi. Jadi nggak bisa orang punya utang nggak bisa bayar dihukum badan itu nggak bisa. Tapi faktanya Pak, si A ini sekarang di penjara loh Pak. Kita lihat dulu. Dia di penjaranya bukan karena utang pasti. Ternyata kenapa? Karena dia buka cek. Ya. Ceknya ketika di-clearing, ketika dicairkan nggak cair. Di sini harus hati-hati, jangan sudah terjadi. Bila perlu belum terjadi, konsultasilah dengan saya. Biar saya bisa nata kalimat apa yang boleh kamu ucapkan, apa yang tidak boleh kamu ucapkan ketika diperiksa. Bukan berarti tidak jujur, tapi kita punya strategi untuk mengatasi ini. Cek memang ketika tidak cair jadi pidana, kita dianggap melakukan penipuan dan penggelapan. Tapi nanti saya akan bicara historinya kenapa cek itu bisa keluar. Tapi kalau giro bagaimana? Beda. Cek dengan giro beda. Kalau cek itu pasti akan ditanya nanti, Bapak ketika nulis cek, itu sudah punya duit belum Pak di bank? Orang sering dijebak seperti itu. Bukan dijebak lah, ditanya gitu aja deh. Kemudian karena dia merasa bahwa ini hanya sekedar pemeriksaan, dia jawab apa adanya. Ya belum ada Pak.
Wah, Nah, keren. kalau ditanya mengatakan belum ada, berarti sudah punya niat nipu. Kenapa? Karena orang kalau nulis cek, duitnya sudah harus ada. Iya iya iya. Beda kalau giro ya, Pak, ya? Beda dengan BG. Bilet giro BG. itu adalah sebuah janji, di mana Oke. pada tanggal yang saya tulis di pojok kanan atas itu, Mhm. nanti sebelum tanggal itu akan saya masukkan sejumlah uang ke rekening saya, rekening Oke. giro itu. Heeh. Artinya, kalau giro ini merupakan sebuah janji, maka janji yang tidak ditepati adalah sebuah tindakan awan prestasi yang berarti Heeh. bukan pidana. Ya memang semua tergantung yang bela sih ya. Iya 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 iya.